Selamat datang pada pertemuan ke-12. Pada kali ini kita akan belajar mengenai etika penulisan karya ilmiah. Materi ini disusun oleh tim pengembang jurusan PGSD. Apa yang dimaksud dengan etika? Tentunya Anda sering mendengar istilah ini. Coba pikirkan. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral merupakan kajian etika. Tentunya ketika kita bicara mengenai etika penulisan karya ilmiah, berarti berkaitan dengan hal yang bersifat moral pada penulisan. Anda harus mengerti bahwa ketika kita menulis karya ilmiah, kita harus memiliki etika. Etika mengutip. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengutip. Yang pertama, kutipan tanpa membaca buku asli. Biasanya hal ini dilakukan oleh para peneliti karena ia malas mencari buku sumber, sehingga dia mencari kutipan pada artikel, skripsi, tesis, dan disertasi, sehingga dia tidak mengetahui buku aslinya yang mana. Hal ini yang salah. Kedua, kutipan yang tak terbatas. Pada hal ini, si peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuat kalimat, sehingga dia melakukan kutipan yang banyak, menyebabkan tidak diketahui mana kalimat asli dan mana kalimat si pengutip. Ketiga, kutipan terselubung. Hal ini lebih fatal lagi, yakni tanpa menulis sumber kutipan tersebut, sehingga kutipan ini diakui sebagai kalimatnya dalam penulisan karya ilmiah. Cara mengutip ada dua. Yang pertama footnote, yang kedua endnote. Footnote ialah catatan kaki, biasa lazimnya terletak di bawah penulisan karya ilmiah. Dan yang kedua endnote ialah catatan perut, yang biasanya berada di dalam perut paragraf. Pada hal ini saya tidak akan membandingkan lebih baik mana footnote atau endnote, karena setiap universitas memiliki gaya selingkung sendiri-sendiri. Anda harus pahami gaya selingkung cara penulisan universitas Anda. Etika pengumpulan data. Ada 5 asas yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, menghormati martabat, yakni Anda harus menghormati si pemberi data atau Anda mencari data dengan cara yang sempurna, dengan mengutamakan bahwa Anda adalah si pencari data, sehingga ketika Anda mencari data maka Anda akan menghargai. Kemudian yang kedua, asas kemanfaatan, di mana data yang Anda kumpulkan memiliki manfaat, sehingga Anda tidak perlu mencari data yang tidak Anda butuhkan. Hal ini akan menyebabkan reduksi data semakin tinggi. 3. Berkeadilan, bahwa pengumpulan data Anda harus lakukan, yakni harus dilakukan dengan cara jujur, di mana karena ketika Anda mengarang sebuah data mengakibatkan bahwa data Anda akan semakin kabur. 4. Aspek keahlian. Beberapa narasumber ketika Anda melakukan pengumpulan data, ia tidak mau disebut di dalam penelitian, sehingga Anda bisa menggunakan inisial atau nama lain yang mengakibatkan bahwa data Anda akan lebih baik. 5. Kesediaan subjek penelitian. Hal ini perlu Anda pertimbangkan karena beberapa penelitian tidak memiliki subjek penelitian, sehingga kurangnya subjek penelitian ini akan mengakibatkan bahwa hal yang Anda peroleh akan berkurang. Etika analisis data. Ada 8 hal yang perlu Anda ketahui, yakni teori yang relevan, objektif, ketepatan, verifikasi, empiris, penjelasan ringkas, penalaran logis, kesimpulan kondisional. Etika analisis data. Hal ini berkaitan
cara mengolah data sehingga hasil data yang diperoleh itu sempurna dan valid. Ketika valid, maka data yang diperoleh adalah reliable sehingga penulisan karya ilmiah. Etika membuat daftar pustaka. Yang pertama yaitu setiap universitas memiliki gaya selingkung, di mana gaya tersebut dimiliki karena setiap universitas adalah hal yang sesuatu yang merdeka sehingga memiliki perbedaan setiap universitas. Anda perlu mengetahui atau mempelajari gaya selingkuh universitas Anda. Yang kedua, dapat dipastikan ketika menulis daftar pustaka yaitu yang paling penting memuat identitas penulis, baik dalam bentuk buku, artikel, dokumen resmi, dan lain-lain. Etika konsultasi ada 3 bagian, yakni 1. Mengetahui waktu ideal untuk berkonsultasi, di mana ketika Anda membuat sebuah penulisan karya ilmiah membutuhkan sebuah bimbingan oleh dosen pembimbing, sehingga Anda perlu mengetahui waktu yang pas untuk melakukan tindak konsultasi, karena ketika Anda masuk konsultasi akan menemukan sebuah jawaban permasalahan yang belum Anda ketahui, atau paling tidak penyempurnaan penelitian Anda. Yang kedua, mengetahui kemauan dan keinginan dosen pembimbing. Setelah Anda berkonsultasi, tentunya banyak masukan, sehingga masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing dapat Anda gunakan. Hal ini untuk mempercepat Anda dalam melakukan penulisan. Ketiga, menyimpan dan membawa karya ilmiah yang pernah dikonsultasikan. Hal ini sangat penting sekali karena beberapa dosen ingin melihat hasil konsultasi yang dulu pernah dilakukan. Beberapa banyak peneliti biasanya mengenyampingkan hal ini. Ketika dia mengenyampingkan, maka akan memperlambat yang namanya konsultasi. Ketiga hal ini perlu Anda cermati dengan seksama sehingga tidak mengalami kesulitan ketika Anda berkonsultasi. Etika pelaporan. Ada 2 hal. Yang pertama kejujuran, kemudian objektivitas. Kejujuran ini berkaitan dengan moral si pembuat karya ilmiah. Anda harus mulai dari awal meyakini bahwa objek atau penelitian Anda ini murni dilakukan sesuai dengan tahapan atau prosedur karya ilmiah. Yang kedua, objektivitas, bahwa hasil penelitian Anda ini merupakan hasil yang benar-benar nyata tanpa mempertimbangkan hal yang lainnya. Terima kasih. Demikian materi pada bab ke-12. Anda dapat memperjelasnya lagi dengan mengulang video ini, atau Anda bisa menanyakan melalui diskusi forum. Dan yang kedua, Anda selanjutnya dapat mengerjakan tugas yang tertera pada topik ini. Kemudian yang ketiga, jangan lupa Anda ada tes formatif yang menilai kemampuan Anda pada topik ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.